Walau padat dan berjubel, Jakarta tetaplah menjadi tujuan utama para pencari kerja. Dengan upah pas-pasan, jangan harap bisa hidup layak dan punya rumah di Jakarta. Mau naik ke atas, hati-hati karena beberapa pijakannya juga udah cukup rentan. Karena harganya selangit, nyaris tidak masuk akal. Alhasil, banyak warga ibu kota ini hidup berdesakan di permukiman yang kumuh dan jauh dari kata layak. Saya orang nggak memang dari mana, anak saya susah. Kali ini saya mengajak Anda untuk melupakan kemegahan kota Jakarta. Karena pada dasarnya Jakarta bukanlah kota metropolitan, melainkan kampung raksasa yang didominasi hunian padat. Merujuk data dari Badan Pusat Statistik, akses hunian layak di Jakarta masih tergolong rendah. Bayangkan, hingga tahun 2024, hanya ada 39% rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak. Wah, ini motor aja parkirnya di depan ya, Mas. Ya sama ini, cahaya matahari ini walau padahal ini siang hari tapi gelap banget ya. Malam hari ya. Iya. Ini bahkan di gang sesempit ini warga pada jemur baju, sedangkan di sini posisinya tidak ada cahaya matahari ya. Ini gimana bisa kering? Kalaupun kering pasti mungkin baunya tidak sewangi baju yang biasanya setelah dicuci. Ngap. Darahnya ngap banget. Artinya, sebagian besar warga Jakarta hidup dalam keterbatasan di kampung padat penduduk. Ini sekarang saya lagi menyusuri jalan di Kampung Rawa dan ini tuh emang gangnya kecil banget. Waduh. Mau ngejar layangan, Kak? Oh, kamu ngejar layangan? Iya. Oh, ya udah, hati-hati. Nih ya, karena emang ruangannya tuh sangat sempit, di sini tuh rawan sekali kalau misalnya jalan-jalan tuh bisa kadang ketabrak sama anak kecil, kadang ada yang bawa motor. Jadi ini mereka kesulitan lah untuk mendapatkan ruang terbuka yang luas. Isi ya, Pak? Ya. Isi, Mas. Bahkan ini motor-motor tuh pada parkirnya langsung di depan rumah. Ibu orang sini ya? Aku asli sini. Tinggal di sini, Bu? Tinggal di sini. Kalau dari sini rumahnya kelihatan nggak, Bu? Di sebelah sana Di gitu? depan. Oh, di depan. Wawan Ambon. Oh, gitu. RT 13 ya. Emang selalu dagangnya di sini? Tiap pagi ini rame ya? Wah, ini pas banget nih. Rame-rame. Lagi rame banget. Halo, Adek. Halo, Ibu. Coba rumah Bu Yuni sebelah mana ya? Kayaknya sih di sebelah sana, Mas. Tapi itu ada warga, kita tanya aja. Oh ya, coba tanya. Isi, Mas. Mas, mau nanya dong, rumahnya Bu Yuni di sebelah mana ya? Oh, sebelah sana, Kak. Oh, sebelah sana. Ayo dah, yuk. Kalau di sini rumahnya emang agak gelap ya, Mas ya? Iya, udah berdempetan. Ini kayak gini apa nggak panas, Mas? Enggak sih, Kak. Udah biasa kayak Iya, ini gimana di sini ya. bahkan gelap banget. Iya. Oh, ini ya? Sebelah sini, Kak. Oh, iya. Oh, ada Bu Yuninya. Iya, Bu. Isi, Bu. Sudah 60 tahun sejak Yuni dilahirkan di Kampung Rawa. Rumah 2 kali 2,5 meter ini adalah peninggalan dari kedua orang tuanya. Bayangkan, di rumah ini Yuni tinggal bersama dengan suami, anak, menantu, dan 3 orang cucunya. Ibu ini biasanya kalau tidur, makan, itu di sini semua, Bu? Oh, di sini semua. Ini kan di sini nggak ada, kalau masak atau mandi tuh di mana, Bu? Di kontrakan, kalau bapaknya WC umum. Oh, WC Kalau umum. saya di kontrakan anak. Oh, kontrakan anak. Dia nggak mau di kontrakan anak. Kenapa Pak nggak maunya? Licin Nggak kamar enak mandi, aja. enak dia. Walau sudah lanjut usia, Yuni masih harus mencari nafkah sekaligus merawat suaminya. Pas dapet hari Sudah 4 tahun sejak Arifin terkena penyakit gula yang membuatnya tidak bisa berkegiatan.
Bahkan untuk pergi ke kamar mandi saja, Arifin harus mengandalkan Yuni untuk membopongnya. Kondisi Arifin membuat Yuni mau tidak mau harus mencari nafkah sendiri. Awalnya, ia masih terbantu karena Ratna, anak sulungnya, masih rutin mengirimkan uang bulanan. Namun, semuanya berubah sejak Ratna meninggal beberapa tahun yang lalu. Langsung koma, kata Pak Ustadz gini, Dot, jangan ditinggalin si Ratna, soalnya udah lain katanya. Ya baca Yasin aja, katanya kasih air terus kok. Pas jam 3, jam berapa dikabarin meninggal. Innalillahi, Bu. Iya, ninggalin anak ketiga, laki semua, masih kecil lagi anak baru 5 bulan. Akhirnya ada ngomong, dia jamin 3 bulan. Saya bilang, ya Bapak emang dari mana? Anak saya susah, nggak didadak. Benar-benar nggak nyangka ya, Bu. Iya, sehat baru ukur 30 tahun dia. Yuni tidak punya pilihan lain. Sejak anak sulungnya meninggal, ia bekerja dari pagi sampai sore hari tanpa istirahat. Selain membantu berjualan di warung anaknya, Yuni juga bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mulai dari membersihkan rumah hingga menjaga anak dari majikannya. Per bulan, Yuni mendapatkan upah sebesar Rp700.000. Sebenarnya saya udah capek sih kerja, karena gimana lah namanya bapaknya nggak usaha, ya udah terpaksain deh kerja diterusin aja deh. Siapa yang ngasih makan? Kan yang ngejamin sayanya udah nggak ada. Kehidupannya yang sulit tidak membuatnya lantas mendapatkan bantuan dari pemerintah. Anaknya juga. Ini anaknya apa ya? Iya. Halo Mbak. Iya. Ya, Mbak. Tapi bentar nih, coba sini. Kalau jualan di pinggir jalan gini kan tadi aku lihat suka ada motor, suka ada orang-orang yang banyak lewat, itu susah nggak sih Mbak? Ya mau gimana lagi, memang sih agak ribet juga. Cuma Aku masukin karena jualannya di sini, gimana tempatnya di sini. Suka kayak maju mundur gitu? Iya, Gimana? kalau ada motor kita minggir, nanti motor dia lewat, kita ini lagi, goreng lagi. Mak kalau misalnya nyari yang di dalam gitu nggak di pinggir jalan nggak ada Mbak? Apa? Tempat buat masak buat jualannya gitu? Nggak ada, di sini doang masaknya. Di sini doang. Di dalam kan susah tempatnya. Kecil gitu ya? Iya, ini sih. Kalau Mak ini udah berapa lama sih Mak jualan di sini sama anak Mak? Udah 4 tahun. Tapi kan ini kan masaknya pinggir jalan Mak, susah nggak sih Mak? Enggak sih, nggak susah. Orang-orang biarpun ada motor, pada minggir sih, pada bangun gitu. Pas aja kalau motor lewat, udah biasa aja. Jadi nggak terlalu mepet sayanya. Yang penting yang pada duduk bangun gitu. Semuanya serba terbatas. Dari hasil berjualan, perharinya Vina hanya mendapatkan untung sebesar Rp100.000. Itu pun masih harus dibagi 2 dengan Yuni. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan dari keluarga Yuni. Mak, biasanya kalau di sini makannya pada di mana, Mak? Pada di luar. Oh di sini duduk di sini Mak? Iya, pejajar. Oh gitu, ya udah ini kita Iya. sambil nunggu Mak masak, kita Iya, duduk iya. dulu di sini ya Mas ya? Iya. Ya. Oke, makasih ya. Ayo kita makan. Ya Mas Heru, Lula, monggo. Jadi ini tuh karena emang posisinya bener-bener di pinggir gang ya. Ini tuh sering banget ada motor dan semuanya lewat, jadi mau nggak mau kita harus menepi meskipun lagi makan di pinggir jalan kayak gini. Kadang lagi makan kayak gini, bahkan ada dangdut, karena di situ banyak banget dangdut yang sering lewat.
Setelah makan dan istirahat sebentar, kami mengikuti Vina pulang. Ia tinggal di lantai 2 di atas kamar Yuni dan Arifin. Tuh, sama siapa aja Mbak tinggal di atas? bawah mama bapak. Kalau di atas anak-anak saya 3 orang. Kadang cucu saya juga pada ikut di atas. Oh, suka di atas juga. Kadang di sana, kadang di atas. Jadi ini di bawah itu rumahnya Emas sama Bapak. Iya. Kalau Mbak rumahnya di atas ini ya, Iya. kita naik tangga. Boleh Mbak duluan? Oh iya. Ini tangganya juga sebetulnya udah cukup. Naik juga. Naik aja Bu, hati-hati ya Bu. Ini saya juga. Iya. Ini sekarang saya juga mau naik ke atas dan harus. Iya nggak apa-apa. Hati-hati karena beberapa pijakannya juga udah cukup rentan. Nih seperti yang ini tuh udah. Nih kondisi di atas. Rumah Vina dan Yuni adalah salah satu rumah di Jakarta yang tidak layak huni. Padahal, pengurus RT setempat sudah mengajukan perbaikan rumah untuk warga di Kampung Rawa. Namun sampai sekarang, belum ada respon dari pemerintah daerah. Mbak ini udah berapa lama sih Mbak tinggal di sini? Tinggal di sini saya dari kecil. Sekali memang orang tua saya juga dari kecil juga di sini. Udah berapa tahun lah gitu. Tapi ini emang dari dulu berarti 2 lantai ya Mbak ya? Iya, dari dulu 2 lantai, cuma dulu mah masih pendek banget. Terus ke atas juga masih nyundul lah gitu. Ini karena almarhum aja yang benerin, sekarang udah agak lumayan lah, agak tinggi ya kan. Dulu juga sering banjir. Kalau tiap banjir tuh, tiap hujan pasti masuk. Tapi ini kan dengan ruangan sesempit ini ya Mbak, ini sampai 7 orang, itu tidurnya gimana Mbak biasanya? Ya mau gimana lagi, kadang ada yang tiban-tibanan, ada yang miring, yang rengkol, gimana lah, dimuat-muatin gitu lah. Karena keadaannya seperti ini, mau gimana, saya juga bingung ya kan. Ini sebenarnya nyaman nggak sih Mbak tinggal kayak gini? Gimana ya, nyaman gak nyaman sih, mau diapain, terpaksa juga. Habis kamarnya sepeta, jadi buat itu juga bingung ya kan. Kadang ada yang ngalah, yang satu bangun, gantian lah tidurnya gitu. Mirisnya, nasib Vina tidak lebih baik dari Yuni. Ia juga adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi suami dan anak-anaknya. Beberapa tahun yang lalu, suaminya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan pinggangnya patah. Seperti inilah kondisi di rumah Mbak Vina ya, dengan luas kurang lebih 2 x 2 meter, harus dihuni oleh 7 orang ya, meskipun sekarang ada beberapa yang sedang di luar ya, jadi hanya bersama Mbak, anak dan cucu saja. Nih, ada kru kami, gimana nih Mas Riko? Ini ruangannya sempit dan walaupun udah ada dipasangin ya, tapi hawanya ini panas sekali, ngap ya, keringetan. Apalagi kalau siang terik-terik gitu ya Mas ya. Iya. Di rumah ini, Vina tinggal dengan salah satu anaknya bernama Kevin. Sehari-hari, Kevin mencari penghasilan dari menjadi pengamen ondel-ondel. Karena putus sekolah, Kevin harus mencari uang sejak kecil. Nih sekarang saya akan mengikuti Kevin, yaitu anak dari ibu yang tadi. Dan ini kita hari ini mau keliling untuk mainkan ondel-ondel. Ya. Nih. Jadi kalau jalan itu biasanya bertiga, ada dua yang jadi ondel-ondel. Lalu Kevin ini mainin musik. Kalau ditanya gubernurnya pernah kemari, pernah. Pak Jokowi pernah ke sini. Banyak pemerintah juga, aparat pemerintahan maksud saya pernah datang ke sini juga. Pak Prabowo sendiri pernah datang ke sini. Itu tahun 2009 kalau nggak salah. Ya akhirnya nasib kampung ini tetap seperti ini gitu loh. Mau kemana lagi kita mau ngadu?